para pimpinan, para kader, para anggota, para simpatisan dimanapun berada, khususnya yang berada di Kutai Timur. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah atas segala izin dan karunia-Nya. Malam hari ini kita dapat bersilaturahim melalui online dan sekaligus mengadakan pengajian. Mudah-mudahan pengajian kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa ditayangkan? Ya. Topik yang disampaikan kepada saya adalah spirit kurban dalam mencerahkan peradaban di masa pandemi COVID-19. Topik ini saya terima melalui Mas Yakub. Saya biasa kalau diundang ceramah, diminta ceramah, saya tanya materinya apa, topiknya apa, temanya apa. Supaya sesuai dengan yang diinginkan oleh yang memintanya. Kok enggak bisa digerakkan? Enggak mau, kenapa? Ini coba. Enggak bisa. Ya, enggak bisa. Tadi bisa. Sudah bisa tadi. Kenapa enggak bisa? Diputar ininya, Pak. Ya. Ibadah kurban dengan menyembelih hewan kurban sebagai ibadah ibadah khusus atau yang sering dikenal dengan sebutan ibadah mahdhah itu dimulai tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha sampai dengan berakhirnya hari tasyrik. Hari tasyrik itu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang berarti sudah berakhir kemarin. Ke sini. Ya, Ke sini. Iya, ke atas bawah. atas bawah. Kanan kiri kan? Kanan kiri. Iya. Bisa itu. Tadi nggak bisa. Enggak, ada. Ya, ada gangguan teknis. Mohon maaf. Begitulah kalau dengan teknologi ini kadang-kadang ada gangguan. Bapak, Ibu, saya ingin menegaskan bahwa ibadah kurban itu termasuk ibadah ibadah khusus. Yang dalam putusan tarjih itu dikatakan ibadah yang tata caranya sudah diatur rinci dalam agama. Ini ibadah kurban itu ibadah yang sudah diatur rinci oleh syariat. Kapan waktunya, ya, apa saja yang bisa disembelih, siapa saja yang harus beribadah kurban, dan lain-lainnya.
Nah, ini sambil mengulang. Ibadah itu dalam Islam dibagi menjadi dua, ibadah umum dan ibadah khusus. Ibadah umum atau ibadah am adalah ibadah yang tata caranya tidak diatur rinci dalam agama. Tidak diatur rinci. Manusia dengan kemerdekaan akal sehatnya bisa mengembangkannya. Tapi kalau ibadah khusus seperti yang disebut tadi, ibadah yang tata caranya sudah diatur rinci. Sholat itu sudah diatur rinci. Zakat, puasa, haji sudah diatur rinci dalam agama. Tapi ibadah umum itu tidak diatur rinci dalam agama. Misalnya, saudara-saudara kita yang bergerak di bidang usahanya atau kerjanya, di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya, itu juga bisa bernilai ibadah sepanjang tidak ada unsur kemaksiatannya. Ya. Sepanjang tidak ada unsur kemaksiatannya. Orang berpolitik itu bernilai ibadah sepanjang tidak ada kecurangan, tidak black campaign, tidak menebar fitnah, dan lain-lainnya. Nah, itu sekedar contoh. Nah, baik ibadah umum maupun ibadah khusus itu harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Kalau ibadah khusus itu yang bagus itu kalau dalam istilah tajdid itu adalah pemurnian. Semakin murni sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tentu itu yang dipandang sebagai sebuah kebaikan. Dalam ibadah khusus ini, pemurnian yang harus kita tegakkan. Tapi ibadah umum tajdid itu bermakna pembaharuan, inovasi, kreativitas. Silakan dalam urusan ibadah umum. Nah, apa yang tercantum di layar itu ibadah korban yang sudah berlalu paling lambat kemarin sore, itu termasuk ibadah mahdhah. Kalau misalnya hari ini tadi kita menyembelih hewan korban, itu enggak sah lagi karena sudah lewat waktunya. Begitulah kalau namanya ibadah mahdhah, ibadah khas yang sudah diatur dalam agama. Ibadah korban berakhir waktunya dengan berakhirnya hari tasyrik. Akan tetapi spirit berkorban, nah ini yang penting, akan tetapi spirit berkorban tidak boleh berlalu sepanjang kita masih hidup di dunia ini. Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Jadi spirit berkorban itu tidak boleh berlalu. Kalau Idul Kurban berlalu. Tiap tahun mesti ada berlalunya. Tapi spirit berkorban harus ada sepanjang kehidupan kita. Sama juga kurang lebih 3 bulan yang lalu. Ibadah Ramadan, ibadah puasa Ramadan sudah berlalu. Tapi nilai-nilai ibadah Ramadan tidak boleh berlalu. Apa nilai-nilai ibadah Ramadan itu? Misalnya kejujuran. Kan tidak boleh berlalu itu.
Karena puasa itu mengajarkan kejujuran. Kejujuran tidak boleh berlalu sampai mati kita masing-masing. Nggak boleh berlalu. Kedermawanan tidak boleh berlalu. Tidak boleh berlalu. Ya. Nah, itu beberapa contohnya. Nah, hakikat korban adalah spirit berbagi. Sebagai wujud cinta kita kepada Allah dan kepada sesama. Spirit berbagi. Jadi semakin kita bisa berbagi sesuai dengan kemampuan atau kapasitas kita masing-masing, tentu itu menunjukkan perilaku yang mulia. Ibadah kurban itu tanda cinta kita kepada Allah dan cinta kepada sesama. Ibadah kurbannya sudah berlalu. Tapi spirit berkurban yang hakikatnya adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama, tentu ini tidak boleh berakhir sampai akhir kehidupan kita masing-masing. Yang namanya cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama itu mesti kita jaga terus-menerus. Kita jaga terus-menerus sampai akhir kehidupan kita. Merealisasikan cinta kita kepada sesama dengan memberi sesuatu yang bermakna kepada masyarakat, bangsa, negara, dan dunia universal sesuai dengan kapasitas kita. Dan itu sejalan sekali dengan spirit Al-Quran yang menyuruh supaya kita ini menjadi rahmat bagi seluruh alam sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah diutus memang untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan apapun posisi kita, apapun kedudukan kita, dimanapun kita berada, berusahalah menjadi orang yang bisa memberi manfaat. Bukan hanya pada diri sendiri, keluarga, tapi juga kalau bisa pada masyarakat, bangsa, negara, dan dunia kemanusiaan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Nah, itu termasuk yang menjadi. Nah, berkorban itu termasuk amalan mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah. Sebagai tanda cinta kita kepada Allah melaksanakan perintah Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan ya, surah Al-Lail, itu bisa dilihat di tayangan itu, surah yang ke-92, surah Al-Lail, ayat 5 sampai dengan 7. Fa'amma man a'ta, saya sengaja beri warna pink, man a'ta, siapa saja yang memberikan hartanya di jalan Allah. Wattaqa, dan bertakwa kepada Allah. Untuk memberinya itu dalam rangka bertakwa kepada Allah. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan pahala yang terbaik, surga. Wasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah kami akan mudahkan jalan-jalan kemudahan. Nah, itu. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan memberinya itu dalam rangka bertakwa itu, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, maka kami Allah telah akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Jalan yang mudah menuju kebahagiaan.
Jalan yang mudah menuju kejayaan. Jalan yang mudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja yang termasuk man'aqo itu? Memberikan harta di jalan Allah. Kalau dalam terminologi agama kita, ada yang berupa zakat, ada yang berupa infak, ada yang berupa sedekah. Zakat juga ada ketentuannya. Ada nisabnya, ada haulnya. Infak lebih luas pengertiannya dari zakat. Kalau zakat itu wajib, infak itu ada yang sunat, di samping ada yang wajib. Infak itu bagian dari sedekah, karena sedekah itu ada yang berupa materi, tapi ada juga yang tidak berupa materi. Kalau infak itu berupa materi, baik yang wajib maupun yang sunnah. Jadi kalau digambarkan seperti ini, sedekah itu yang paling luas. Lalu karena sedekah itu ada yang berupa materi dan materi, non-materi. Yang berupa materi termasuk infak. Dan yang lebih lingkupnya lebih kecil lagi adalah zakat. Zakat itu wajib. Tidak ada zakat yang hukumnya sunat, tidak ada. Zakat itu wajib. Tentu bagi yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Ya, ini sudah dijelaskan tadi. Tidak usah. Spirit berkorban agar kita semua menjadi kenangan yang indah bagi generasi yang datang kemudian. Mari kita berusaha meninggalkan 3 hal ini. Usahakan setiap kita berusaha sungguh-sungguh. Hidup ini meninggalkan yang 3 hal ini. Insya Allah hidup kita akan menjadi kenangan yang indah. Baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Ya. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Usahakan kita bisa itu. Ini bagian dari spirit berkorban juga ya. Spirit korban. Sedekah yang bisa memberikan manfaat kepada sesama, memberi manfaat kepada orang banyak. Termasuk ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mencerdaskan. Ilmu yang memajukan. Ilmu yang menyejahterakan. Ilmu yang membuat orang lebih soleh, lebih rendah hati, lebih tawambuk dan lain-lainnya. Usahakan kita bisa meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Dan jangan lupa pula, dan ini yang amat penting, agar kita menjadi kenangan yang indah sepanjang masa. Sampai di akhirat nanti, kita berusaha meninggalkan anak soleh. Berusaha. Namanya juga berusaha. Ada yang berhasil, ada yang kurang berhasil, ada yang tidak berhasil. Tapi tugas kita adalah menyempurnakan ikhtiar. Jadi para pimpinan, kader, anggota berusaha agar anak keturunannya itu menjadi anak yang soleh. Dan ini masih dalam suasana Idul Kurban. Kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana disebutkan dalam surah 60 surah Al-Mumtahanah ayat 4 di pangkalnya. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu
ya, pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ini adalah firman Allah yang isinya rekomendasi dari Allah agar kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudara-saudara, dalam Al-Quran jumlah Nabi itu ada 25 ya. Jumlah Nabi dan atau Rasul itu ada 25 yang wajib diimani. Di antara 25 itu ada yang oleh Allah disebut ulul asmi, 5. Yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang direkomendasikan oleh Allah itu 1 Nabi Ibrahim alaihissalam, 2 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu Allah yang paling tahu mengapa 2 Rasul itu secara eksplisit terang-terangan direkomendasikan oleh Allah untuk diteladani. Rekomendasi Allah supaya kita meneladani Nabi Muhammad sudah sering kita dengar, ada di surah 33 ya, Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu ayat yang berisi rekomendasi dari Allah supaya meneladani Nabi Muhammad. Baik Nabi Ibrahim maupun Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lain berusaha membangun kesalehan dalam keluarganya. Ya, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Ya, kita berusaha. Apa usaha kita? Bagian dari spirit kurban. Berusaha itu. Usahakan sebagai orang tua memberi teladan yang baik kepada anak cucunya. Karena teladan yang baik itu lebih baik daripada 1000 kata. Usahakan anak cucu kita diberi makanan, minuman yang halal dan thayyib. Karena itu yang mengundang keberkahan dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa selalu mendoakan anak cucu kita agar menjadi generasi yang soleh, yang mendoakan orang tuanya. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Allah, yang dipraktekkan, diamalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan kita semua, tertuang dalam surah As-Saffat, surah yang ke-37 ayat 100. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahilah aku anak yang soleh. Itu doa Nabi Ibrahim yang harus kita ikuti. Ya. Begitu pula Nabi Ibrahim berdoa dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Itu juga doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang sebaiknya juga menjadi amalan rutin kita. Bagian dari ikhtiar kita berdoa kepada Allah agar kita meninggalkan anak cucu yang soleh. Di samping doa-doa yang lain seperti yang tersebut dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 74. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, mudah-mudahan ini bagian yang harus kita upayakan dalam hidup kita masing-masing. Apa yang saya sampaikan ini tentu bersumber dari hadis riwayat Imam Muslim yang insya Allah sudah banyak kita dengar ini. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin.
Ya, illa min salasin sedaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Nah, jadi itu sudah saya kemukakan tadi ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Mudah-mudahan bagian dari pengorbanan yang kita lakukan mengarah ke sana ya. Berusaha ke sana. Ini akan menjadi kenangan yang indah kalau kita bisa meninggalkan 3 yang ini. Ya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, kita bisa berbagi di samping apa yang sudah saya sampaikan tadi, kita juga bisa bersedekah dengan non-materi. Bisa bersedekah dengan non-materi. Ini hadis riwayat Al-Bukhari ya. Dari Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Nah, kullu ma'rufin shadaqah. Akhrajahu Al-Bukhari. Ini hadis ini riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan hadis ini, setiap kebaikan yang kita lakukan, apapun bentuknya, itu termasuk sedekah. Jadi kita semua bisa melakukannya. Bisa melakukannya. Ya. Nah, setiap kebaikan adalah sedekah. Nah, terkait dengan situasi wabah atau pandemi COVID-19 sekarang ini, saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat, umat Islam dimanapun berada, khususnya warga perserikatan dimanapun berada, khususnya di Kutai Timur, kita melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar di tengah pandemi COVID-19 itu termasuk sedekah. Karena apa? Itu termasuk ma'ruf, kebaikan. Saya minta jangan ada yang ngeyel ya. Itu upaya kita. Upaya kita. Harus kita patuhi dengan baik. Rajin mencuci tangan dengan sabun itu termasuk al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu apa sih? Kalau Bapak Ibu punya tafsir Al-Misbah Quraisyihab, di sana dijelaskan bagus sekali oleh Quraisyihab. Allah yarham Profesor Dr. Yunar Ilyas juga menjelaskan bagus sekali tentang al-ma'ruf. Kalau Adi Hidayat itu juga bagus sekali menjelaskan, bahkan beliau membandingkan makna dengan al-khair, al-ma'ruf, as-soleh, dan lain-lainnya. Al-ma'ruf dari kata arafa artinya mengenal, mengetahui. Jadi setiap segala sesuatu yang menurut akal sehat baik, menurut akal sehat baik, menurut masyarakat juga baik, dan itu tidak bertentangan dengan al-khairi, dengan Al-Quran, dengan as-sunnah, itu termasuk al-ma'ruf. Termasuk al-ma'ruf, karena itu membawa kebaikan. Dan itu bagian dari keadaban yang harus kita tegakkan pada masa pandemi corona ini. Wah, Al-Qurannya mana itu? Nggak ada perintah mencuci tangan dengan sabun itu. Kalau berwudu sebelum sholat ada. Tapi kalau mencuci tangan dengan sabun, mau pergi ke rumah, mau pergi dari rumah, nanti sampai di rumah, begitu juga, itu tidak ada perintahnya. Al-ma'ruf itu seperti itu. Nah, untuk memperjelas, saya juga baca beberapa tafsir. Contoh al-khair itu misalnya menutup aurat.
itu kebenaran yang esensial, fundamental, universal. Menurut Al-Quran dan hadis memang seperti itu. Orang baik laki-laki maupun perempuan itu wajib hukumnya menutup aurat. Bagaimana cara menutup aurat? Itu tiap masyarakat, daerah, negara bisa berbeda-beda. Nah, itu yang namanya al-ma'ruf. Laki-laki menutup auratnya ada yang pakai gamis. Jadi gamis itu termasuk al-ma'ruf. Terutama pada masyarakat yang memang punya budaya itu. Punya kebiasaan itu. Itu contoh ya. Mudah-mudahan jelas. Nah, juga kalau misalnya Bapak Ibu naik sepeda motor di jalan raya, suruh pakai helm, itu termasuk al-ma'ruf. Dalam Al-Quran nggak ada. Tapi itu sesuatu yang menurut akal sehat adalah sebuah kemaslahatan untuk melindungi diri. Nah, ini bagian dari keadaban yang harus kita tegakkan khususnya selama masa pandemi COVID-19 ini. Memakai masker di tengah pandemi COVID-19 termasuk al-ma'ruf juga. Karena itu upaya melindungi diri, keluarga, dan orang lain dari bahaya yang namanya corona itu. Kan sebuah kebaikan kalau seperti itu. Itu al-ma'ruf. Jadi saya minta jangan ada yang ngeyel. Kalau suruh pakai masker ya pakai. Karena itu upaya melindungi diri kita, melindungi orang lain dari bahaya itu, dan bagi banyak orang. Ini keadaban yang harus kita junjung tinggi. Walaupun seperti ini kan tidak ada perintahnya dalam Al-Quran maupun hadis. Tapi kalau kita melakukan pendekatan agama juga dari kontekstual akal sehat, atau kalau dalam terminologi tarjih itu burhani, amat sangat bisa diterima dengan baik. Karena apa? Karena itu memang sangat bermanfaat untuk melindungi diri, melindungi orang lain, dan itu jelas mengandung kemaslahatan. Nah, begitu pula menjaga jarak di tengah pandemi COVID-19, nah, termasuk al-ma'ruf. Termasuk al-ma'ruf. Karena situasinya, kondisinya, kalau dalam pandemi COVID itu ya yang baik seperti itu. Mungkin ada yang mempersoalkan, bukankah kalau sholat kita suruh rapat, rapi? Iya, itu 100% benar adanya. Tapi mencegah bahaya tentu harus lebih diutamakan daripada mengambil manfaat, dan itu juga penting sekali untuk kita perhatikan dengan baik. Nah, nanti kalau COVID-19 ini sudah berlalu dengan izin dan rahmat Allah, tentu menjaga jarak untuk hal-hal yang spesifik khususnya dalam sholat tentu harus ditinggalkan cepat-cepat. Kalau COVID-19 itu sudah berlalu. Inilah beberapa contoh produk yang dibuat oleh ahli-ahli kesehatan yang harus kita maknai sebagai sebuah kebaikan. Sebagai wujud keadaban kita sebagai orang Islam dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berdunia universal. Saudara-saudara, saya tanya dulu Pak Yakub, saya diberi waktu sampai jam berapa? Pak Yakub. Sesuai dengan Pak Yatman, Pak. Wah, bisa sampai jam 11 ini. Ya, biasa kita jam 10 mulai diskusi, Ustaz. Baik. Ini saya ingin mengutip supaya kita lebih mantap gitu.
Kalau saudara-saudara punya hadis Arba'in Imam Nawawi, ini hadis nomor urut 25. Setiap kebaikan adalah sedekah. Jadi kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Nah, kalau membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, kita bersedekah yang pahalanya untuk kita sendiri, efek kebaikannya itu untuk kita. Tapi kalau kita bersedekah dengan amar ma'ruf nahi mungkar, itu manfaatnya untuk kepentingan orang banyak. Nah, ini harus menjadi perhatian kita serius. Oleh karena itu, saya selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur menyambut baik aktivitas PDM Kutim yang setiap Selasa malam Rabu mengadakan pengajian. Karena itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu sedekah, masuk ibadah. Dan ini adalah menjadi tugas kita setiap individu. Para pimpinan, kader, anggota. Jangan tugas ini diserahkan hanya kepada para ustadz, para kiai, para ulama. Tapi kita semua bisa menjadi pelaku dakwah itu. Semua kita harus bisa menjadi pelaku dakwah. Bisa melakukan amar ma'ruf. Bisa melakukan nahi mungkar. Dan itu bagian dari sedekah, bagian dari ibadah kita. Insya Allah kalau kita melakukan dengan baik dan benar, ini bagian keadaban yang mulia sekali. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Itu bisa kita lakukan. Ya. Seperti tadi mengingatkan, kalau ada teman nggak pakai masker, maka jalan kemana-mana ya diingatkan baik-baik ya. Maka mohon maaf kalau di masjid kami tulis sih, kalau nggak cuci tangan pakai sabun nggak boleh masuk masjid, nggak pakai masker nggak boleh masuk masjid. Tulis tegas. Bukan kok keras dan kasar, tapi ini adalah untuk kedisiplinan dan kepentingan orang banyak. Ya, tapi tentu yang santun, yang beradab, jangan yang kasar, jangan yang menyakiti dan lain-lainnya. Itu contohnya ya. Jadi bisa itu. Nah, itu bisa kita lakukan. Oke. Ini kita lewati saja. Ya. Oke. Mungkin tidak semuanya saya jelaskan ya. Oke. Nah. Di tengah pandemi ini, kita juga bisa bersedekah dengan apa yang kita bisa. Tadi sudah ya, bersedekah tidak harus materi, bisa kita lakukan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau menyangkut materi, tidak harus juga menjadi kaya dulu baru bersedekah. Tidak ada ketentuan semacam itu. Kita bisa bersedekah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kedermawanan itu kan sebuah keadaban yang mulia ya. Apalagi di tengah pandemi corona ini. Nah, silakan dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Imran ayat 134, insya Allah banyak yang hafal itu ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, itu ada kata sempit. Wisra wamdorra. Baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi tidak benar kalau berinfak itu nunggu kaya. Tidak benar kalau berinfak itu mesti nunggu kaya. Ayatnya mengatakan begitu. Jadi ya sesuai dengan kemampuan kita saja. Masing-masing. Tapi jangan menjadi Muslim yang minimalis. Nggak bagus ya menjadi Muslim minimalis itu. Menjadi Muslim yang sebaik mungkin. Menjadi Muslim yang sebagus mungkin. Menjadi Muslim yang sesempurna mungkin. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 208 itu. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah wala tatabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara totally. Sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, sebagus-bagusnya. Ya. Dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Karena sungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, jadi itu ya berusaha ya. Kita menjadi Muslim yang sebaik-baiknya, menjadi Muslim yang sebagus-bagusnya. Yang bisa kita lakukan dengan segala keterbatasan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, rezeki itu milik Allah. Semakin kita ikhlas memberi, yakinlah Allah akan semakin melancarkan rezeki kita. Orang Islam itu harus punya keyakinan seperti itu. Di tengah pandemi corona ini, kalau kita banyak membantu orang lain, meringankan kesusahan orang lain, Allah akan memudahkan kehidupan kita. Ya. Berinfak itu bagian dari perniagaan yang tidak pernah merugi. Ya. Orang beriman mesti yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Perniagaan yang tidak pernah merugi itu, tijarah lan tabur itu, satu di antaranya adalah dengan berinfak. Di samping ada amalan yang lainnya. Ini perniagaan yang tidak merugi. Surah Fatir, surah 35 ayat 29 dan 30. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholah wa anfaqu mimma razaqnahum sirraw wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurur rahim. Surah Fatir. Ya. Terjemahnya. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, selalu membaca kitab Allah. Jadi saudara-saudara, kaum muslimin, para pimpinan, para kader, para anggota, kalau kita ingin hidup tidak pernah merugi sepanjang masa, itulah petunjuk Allah. Selalu membaca kitab Allah. Oleh karena itu, apalagi di tengah musibah yang berkepanjangan ini, kalau kita banyak membaca kitab Allah, itu akan menenangkan, menenteramkan hati kita. Walaupun kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Selalu membaca kitab Allah. Ya, selalu membaca kitab Allah.
Oleh karena itu sesibuk apapun, tolong disempat-sempatkan untuk membaca kitab Allah. Baca kitab Allah. Dengan baca kitab Allah itu, iman kita akan semakin kuat. Semakin kita rajin baca Al-Quran, iman kita akan semakin kuat. Karena begitu Allah menjelaskan dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8, ya, ayat 2. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Di situ ada orang beriman itu kalau dibacakan ayat-ayatnya bertambah kuat imannya. Baik dibacakan oleh orang lain maupun oleh diri kita sendiri. Jadi kalau kita ingin menjadi orang Islam yang imannya kuat, salah satu upayanya mesti rajin membaca Al-Quran. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita semakin dekatkan diri kita kepada Allah. Antara lain mendekatkan diri kepada Allah itu dengan banyak baca Al-Quran. Oleh karena itu tadi saya kemukakan, sesibuk apapun kita ini, sesibuk apapun, tolong disempat-sempatkan baca Al-Quran. Disempat-sempatkan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Bacaan Al-Quran, karena sungguhnya bacaan Al-Quranmu itu akan menjadi syafaat di hari kiamat. Jadi itu manfaat juga nanti setelah kita meninggal, memberi syafaat kepada kita dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tidak rugi sepanjang masa, mendirikan sholat. Di tengah pandemi COVID-19 ini, mari kita tingkatkan, kita bagusi sholat kita. Kita tingkatkan, kita bagusi sholat kita. Karena sholat itu medium yang paling sempurna untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di samping baca Al-Quran tadi. Ya, di dalam Al-Quran, sholat itu kan disebut zikir yang paling besar ya. Bisa dibuka surah 29 Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Nah itu, wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Surah 29 Al-Ankabut ayat 45. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu pada Nabi Muhammad minal kitab. Jadi ini perintah supaya kita membaca Al-Quran tadi ya. Bagian pangkal tadi. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu Nabi Muhammad SAW minal kitab dari Al-Quran. Dan tegakkanlah sholat. Dirikanlah sholat. Laksanakan sholat dengan sebaik mungkin. Karena sungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sungguh sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah lainnya. Dan Allah mengetahui apapun yang kamu kerjakan. Ini amalan yang perlu kita semakin tingkatkan. Kualitasnya dan kuantitasnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Tidak pernah merugi. Meskipun berada di tengah-tengah musibah. Tidak akan pernah merugi. Ya. Sholat kita bagusi. Ya. Sholat itu medium untuk mengingat Allah. Ya. Sebagaimana dijelaskan juga dalam beberapa ayat yang lainnya. Innani anallah. La ilaha illa anna. Fa'budni wa aqimis sholat li zikri. Surah Toha, surah 20 ayat 14. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis sholat li dzikri. Wa aqimis sholat li dzikri. Tegakkanlah sholat supaya kamu selalu ingat aku. Kita ini kalau semakin banyak ingat kepada Allah, semakin tentram. Semakin tentram. Walaupun kita berada dalam
pandemi COVID-19 hati kita tetap tentram. Kalau kita selalu banyak ingat kepada Allah. Rajin baca Al-Quran tadi. Sholatnya dibagusi. Sholat tahajud jangan ditinggalkan. Insya Allah kita akan tetap tenang menghadapi musibah ini. Ya, tetap tenang menghadapi musibah ini. Ya. Karena sholat itu medium ingat pada Allah. Ya, medium ingat pada Allah yang bagus sekali. Dan di tempat yang lain, kalau kita itu ingat kepada Allah, hati akan menjadi tentram. Allah bizikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah hanya dengan ingat pada Allah, hati akan menjadi tentram. Jadi kalau kita ingin tetap tentram hati kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, banyak ingat kepada Allah. Nah, itu resepnya ya. Tidak akan merugi sepanjang masa, termasuk di tengah-tengah pandemi ini. Nah, kemudian yang ketiga, ini amalan yang mesti kita perhatikan betul, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Nah, jadi boleh diam-diam, boleh terang-terangan. Yang penting bisa menjaga keikhlasan hati. Keikhlasan itu kan ada di hati, bukan di mulut. Di hati. Kalau kita khawatir tidak bisa menjaga keikhlasan, maka diam-diam itu lebih baik. Tapi kalau kita bisa menjaga hati dengan baik dari sifat riya, terang-terangan tentu tidak ada masalah sedikit pun juga, karena itu bisa memotivasi yang lain-lainnya. Ya, itu ya. Jadi itu amalan-amalan yang kita tidak akan pernah merugi sepanjang masa, dunia dan akhirat, termasuk kita berada dalam pandemi COVID-19 ini. Tidak akan merugi ya. Nah, di ayat 30-nya, agar Allah menyempurnakan pada mereka pahala mereka. Nah, Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambah mereka dengan karunia-Nya. Dengan melakukan 3 amalan yang tadi. Membaca Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, mendirikan sholat dan berinfak. Allah sempurnakan pahalanya, menambah kepada mereka karunia-Nya. Jadi kalau di tengah-tengah pandemi ini kita ingin terus ditambah karunia-Nya oleh Allah, 3 amalan utama ini teramat penting untuk kita perhatikan semuanya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Lanjut. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, setiap infak itu pasti dibalas oleh Allah. Jangan pernah khawatir jatuh melarat. Jadi di tengah pandemi COVID ini yang diberi kelapangan, jangan tidak berinfak. Kedermawanan itu adalah sebuah keadaban yang sangat diperlukan, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Tapi dengan catatannya ikhlas dan benar. Kita lihat ayatnya. Nah, ini. Terutama yang saya beri warna pink itu. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Ya. Atau kita baca dari awal ya. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah sungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Allah yang punya kuasa itu. Kewajiban kita adalah menyempurnakan ikhtiar. Saya meminjam istilahnya Agim itu yang sering beliau katakan ya. Tugas kita, kewajiban kita itu menyempurnakan ikhtiar. Berdoa, berusaha
Setelah itu bertawakal. Rezeki itu yang ngatur oleh Allah. Maka jangan pernah iri sedikit pun juga terhadap rezeki yang diberikan pada orang lain oleh Allah. Karena memang itu bukan jatah kita. Percuma kita iri hati terhadap rezeki yang dianugerahkan kepada orang lain. Karena itu memang jatahnya, bukan jatah kita ya. Allah yang melapangkan, Allah yang membatasi, menyempitkannya. Ya kita yang mendekati Allah. Barang apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya. Dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Ini janji Allah pasti benar. Karena Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya ya. Dan barang apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya. Allah akan menggantinya. Jangan khawatir kalau kita berinfak jatuh miskin. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada orang berinfak jatuh miskin itu. Dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Nah, asal kita itu ikhlas ya. Ikhlas. Dan benar sumbernya. Jadi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kedermawanan sebagai bagian dari keadaban keislaman kita tingkatkan, biar rezeki yang dianugerahkan Allah kepada kita itu mengundang berkah. Nah, ini surah Anfal ayat 60. Karena ayatnya panjang, saya baca yang saya beri warna pink itu ya. Wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah. Fi sabilillah. Yuwaffa ilaikum wa antum la tuslamun. Apa saja yang kamu infakkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu. Dan kamu tidak akan dianiaya, dirugikan. Nah, tidak akan dianiaya, tidak akan dirugikan. Apa saja yang kamu infakkan pada jalan Allah. Nah, dengan catatan itu ya, pada jalan Allah. Itu tadi yang benar tadi, pada jalan Allah. Niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dianiaya. Nah, sedekah tidak mengurangi harta, sudah dijelaskan. Oke, ini keutamaan sedekah. Al-Baqarah juga ada, insya Allah juga sudah sering kita dengar ini ya. Ini tidak terasa sudah 1 jam ini, mungkin cukup saja ya. Kita lanjutkan dialog aja kalau ada. Ini sudah ini yang 700 kali itu ya balasan Allah itu. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kendaki. Dan Allah maha luas kurnianya. Lagi maha mengetahui. Insya Allah sudah sering kita dengar. Oke, ini contohnya ini termasuk ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta. Ini mungkin lebih mudah dipahami dengan contoh ini ya mudah-mudahan. Oke, ini banyak keutamaannya bersedekah. Mungkin kita cukupkan. Banyak manfaatnya luar biasa. Oke. Ya. Saya kira saya cukupkan aja ya, mungkin dilanjutkan dengan dialog, insya Allah cukup, udah kurang lebih 1 jam saya menyampaikannya. Jadi silakan kalau mau dilanjutkan dengan dialog, Mas Yakob.
Sementara sampai di sini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Suyatman yang telah menyampaikan uraian hikmah yang kita barusan sama-sama kita saksikan. Jadi mengapa tema pada malam hari ini berbicara tentang spirit kurban, ya spirit kurban untuk mencerahkan peradaban di masa pandemi COVID-19. Jadi tema ini cukup menarik dan memang kurban yang mulai dari disyariatkan oleh semasa zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu merupakan simbol daripada keberdayaan. Jadi ketika seseorang itu mampu berkurban dan memang bisa memaknai kurban itu dengan baik, maka sesungguhnya ia menjadi hamba Allah yang sangat berdaya dan merupakan salah satu bekal untuk mencapai hari esok. Merupakan bagian daripada jalan para pemimpin, jalan para pejuang yang untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat memahami bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail mereka berkurban tidak hanya pada saat Idul Kurban, tentunya juga berkurban mulai dari hijrahnya beliau berjalan kaki sepanjang 2000 km lebih dari Palestina menuju kota Makkah saat ini. Saya kira itu. Dan kemudian catatan-catatan penting ini bahwasanya dari spirit kurban yang bisa kita ambil maknanya tentunya meskipun secara syariat ya merupakan ini bagian daripada ibadah khas atau khusus, bahwa kurban memang secara syariat telah berakhir waktunya kemarin terakhir sore. Akan tetapi berbicara tentang spirit kurban, maka spirit ini tidak boleh padam. Semangat untuk tetap ingin berkorban, ingin berinfak, ingin bersedekah, ingin menunaikan zakat, ingin menolong sesama, tentunya bagaimana bisa memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar kita, maka spirit kurban ya untuk kemajuan, untuk mencerahkan peradaban, tentunya tidak hanya di masa pandemi COVID-19, bahwa saya telah 6.000 tahun yang lalu syariat ini berjalan dan sampai hari ini ternyata bahkan ini akan berlangsung sampai hari kiamat. Kurban tetap menjadi spirit sebagai ciri orang-orang yang berdaya dan mampu memimpin di masa depan. Baik kepada para jamaah sekalian yang hadir pada Zoom-nya, kami mohon maaf yang berada di Facebook, yang memilih jalur Facebook kami tidak bisa tampung diskusi atau pertanyaannya. Namun kepada teman-teman yang masih bertahan di Zoom ya, ada hampir rata-rata 30 orang ini masuk tadi, keluar masuk. Kami persilahkan ya untuk diskusi, ya untuk bertanya. Kebetulan beliau pada malam hari ini menyempatkan untuk silaturahmi dengan kita, tentunya untuk bisa kita mengambil faedah daripada ilmu yang beliau sampaikan. Pada jamaah silahkan yang ingin bertanya. Silakan kalau ada. Tapi kalau tidak ada, jangan diada-adakan. Pak Mujahid, gimana Pak Mujahid? Assalamualaikum Mas Yakub. Waalaikumsalam. Dari mana nih? Dari Samarinda dulu Mas Yakub. Nah, siapa suara siapa ini? Bang Husni. Oh, Mas Husni. Silakan. Terima kasih. Judul malam hari ini mungkin judul kesekian yang pas untuk bisa dinikmati jamaah via Zoom maupun Facebook. Terima kasih. Sangat menarik apa yang disampaikan tadi, spirit kurban di masa untuk membangun peradaban di masa pandemi, untuk mencerahkan peradaban. Saya tertarik dengan amal jariah yang sifatnya adalah anak yang soleh. Mungkin bisa menjadi pengalaman dari Bapak Kiai Haji Suyatman. Saya kira peristiwa Ismail dan Ibrahim, ketika kita berbicara tentang pengasuhan usia dini, Ismail tidak diasuh oleh Ibrahim alaihissalam, tetapi lebih banyak diasuh oleh Hajar. Tetapi sangat mempunyai keadaban ataupun sangat tetap menjaga hormatnya kepada ayahnya Ibrahim. Bagaimana untuk melakukan sebuah pengasuhan model seperti itu untuk kondisi saat ini?
Kemudian yang kedua, saya kira kira-kira kapan pengasuhan seorang anak itu bisa dilepaskan dari pengasuhan keluarga? Ketika kita melihat hari ini, banyak sekali kita berbondong-bondong menitipkan anak-anak kita ke pondok pesantren misalnya, yang mungkin jauh dari rumah, sehingga mungkin pertemuan setahun mungkin sekali atau 2 kali. Mungkin Pak Mujahid punya pengalaman juga di situ. Bagaimana pengasuhan yang tetap mempunyai ikatan yang kuat seperti Ismail dan Ibrahim sehingga peradaban masa depan itu tetap terjaga. Demikian Mas Yakob untuk memantau. Terima kasih Ustadz Husni. Ya, beliau ini termasuk praktisi ya dari komisioner ini. Maaf saya lupa komisioner apa, tapi beliau adalah motivator yang bisa memberikan yang biasa memberikan motivasi kepada para wali murid atau wali santri, dan saya pernah mendampingi beliau di Sangatta. Nah, terkait dengan bagaimana pola pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya Ismail, yang sebenarnya sentuhan beliau tidak terlalu banyak, ya lebih banyak sentuhan Hajar, dan boleh dikata kalau untuk kehidupan saat ini Hajar ditinggal begitu saja gitu, seperti itu, hanya jaminan atas iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, kapan waktu yang tepat itu seorang anak itu bisa dilepas pengasuhan atau persentuhan orang tua, pengasuhan orang tua, untuk bisa dilepas dari lingkungan keluarga. Karena dengan fenomena saat ini, itu banyak orang memilih pendidikan boarding atau pondok pesantren sehingga bisa terpisah atau berpisah lebih awal daripada sebelum, boleh dikata mungkin sebelum masuk remaja. Ada Pak Yatman, dipersilahkan. Ya. Terima kasih Mas Husni. Ini pertanyaan yang bagus sekali nih. Yang pertama tentang pengasuhan Ismail oleh ibunya. Ibrahim boleh dikata sedikit gitu, karena tempatnya berjauhan. Nabi Ibrahim di Palestina, sementara Hajar dengan Ismail di Mekah sekarang ini. Secara fisik memang Ibrahim jauh. Ibunya yang banyak menangani dan mengurusnya. Tapi tolong diingat, meskipun jauh, Nabi Ibrahim itu tadi tidak lupa selalu mendoakan, selalu berdoa. Doanya sudah saya singgung tadi ya, ada di surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas sholihin. Ada di surah Ibrahim surah 14 ayat 40 ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadi doa itu penting, apalagi kalau orang tua yang berdoa pasti ikhlas sekali. Tidak ada orang tua yang doakan anak tidak ikhlas, itu tidak ada. Tidak ada pamrihnya apa-apa. Dan doa yang ikhlas dari orang tua itu akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya pahami. Tentu kontribusi secara lahiriah yang lebih banyak nampak itu dari ibunya. Karena memang Ismail lebih banyak bersama ibunya, Hajar dalam hal ini. Ya. Tadi sudah saya katakan, kalau kita ingin mendidik supaya anak atau generasi itu menjadi soleh, tentu di samping doa tadi yang penting, Hajar bisa kita pastikan memberikan asupan kepada Ismail itu yang memang halal dan thayyib. Ini yang harus kita tiru. Jangan pernah memberikan sesuatu yang tidak halal dan tidak thayyib kepada anak cucu kita. Itu bagian dari ikhtiar kita. Keteladanan sang ibu tentu amatlah penting
karena itu sehari-hari yang kumpul. Jadi terbentuknya kesalian dalam diri Ismail secara lahiriah dan batiniah tetap merupakan kerjasama yang baik antara kedua orang tuanya itu. Walaupun Nabi Ibrahim itu jauh, sekali lagi tidak pernah melupakan anaknya itu, terutama doa demi doa. Di samping keteladanan ibu kandungnya sendiri dan upaya-upaya yang dilakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang banyak terjadi fenomena anak-anak disekolahkan di pondok, bahkan lulus SD sudah bisa sama orang tua. Sampai batas mana sebenarnya anak itu bisa dalam asuhan orang tua, kira-kira begitu. Saudara-saudara, asuhan orang tua itu tentu sebuah keniscayaan yang amat penting. Amat penting. Tapi kita juga menyadari orang tua itu tidak semuanya bisa memberi sesuatu yang diperlukan oleh anak. Tidak semua orang tua bisa mengajarkan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tidak semua orang tua bisa mengajari agama dengan baik dan benar. Merasa sadar sudah, sehingga diserahkan kepada ahlinya. Namun demikian, katakanlah misalnya saya juga punya pengalaman, anak saya semuanya setelah lulus SD SMP itu sudah berpisah dengan kami. Tapi kami selalu berkomunikasi. Komunikasi. Jangan lupa selalu mendoakan. Mendoakan. Walaupun secara fisik jauh tempatnya, tapi diupayakan hatinya. Ya, kalau zaman sekarang ini bisa saja menghubungi lewat telepon, lewat apa. Dan juga pada masa-masa yang memang libur misalnya itu diperlukan pertemuan yang mesra antara orang tua dengan anak-anaknya agar tidak terputus hubungan batin itu dan insya Allah tidak akan pernah terputus. Jadi kalau ditanyakan batasnya sampai di mana, itu memang relatif kalau ditanya batasnya itu. Ada yang setelah SLTA baru dilepas. Ada yang setelah SD sudah dilepas. Ada yang setelah SMP baru dilepas. Relatif. Relatif. Tapi sekali lagi kalau misalnya kita terpaksa harus berpisah dengan anak kita, kita harus mempercayakan betul sebagai guru pengganti orang tua itu. Jadi guru, ustadz itu kan pengganti orang tua. Memang mewakili orang tua. Dia melaksanakan tugas sebagian orang tua. Ya. Jadi sebenarnya untuk dikatakan berpisah sama sekali juga tidak, karena guru, ustadz sudah kita beri amanah untuk mewakili orang tua mengasuh anak dengan baik-baik. Maka biasanya kalau orang tua menitipkan anaknya di pesantren karena harus berpisah dalam waktu yang tidak lama, selalu pesan kepada ustadznya, saya minta tolong titip anak saya ini, saya minta tolong titip cucu saya ini. Kalau nakal tolong dinasihati, diingatkan, diluruskan, diperbaiki, dan lain-lainnya. Nah, itu kan aktivitas yang dilakukan oleh ustadz, oleh guru, tapi sungguhnya itu adalah mewakili pekerjaan orang tua karena secara fisik harus berpisah. Saya kira itu, tapi orang tua tetap harus menjalin hubungan batin yang kuat antara lain dengan
doa demi doa tadi, rezeki yang dikirimkan harus yakinkan berasal dari sumber yang halal dan thayyib. Insya Allah itu akan membentuk pribadi dan karakter yang mulia kepada anak itu setelah menjadi remaja dan dewasa sampai tuanya. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yatman penjelasannya. Saya kira kita buka sesi berikutnya untuk penanya selanjutnya. Silahkan klik tombol reaction. Pak Waras, Pak Mujahid, ada yang ditanyakan Pak Mujahid? Wah. Ada yang lain? Halo. Ya, dari mana? Ada Mas Radi itu dari IPM Bontang mau nanya tadi. Radi. Oke, Ya, silakan. Ya, tapi ini videonya tidak bisa saya munculkan ini. Silakan Radi. Gak apa-apa, Radi Nugroho, silakan. Tapi videonya tidak muncul ini. Silakan Radi, masuk. Radi Nugraha, silakan masuk. Mas Indra dibantu, Mas Indra. Mas Indra. Itu angkat tangan soalnya tadi kuliah. Ya. Yang lain dulu. Siapa tahu. Baik Ustadz, sambil menunggu, saya mencoba untuk mengajukan pertanyaan. Ya. Ada Pak Yatman selaku narasumber pada malam hari ini. Sejauh mana pengaruh spirit kurban ini terhadap kemajuan peradaban yang kita impikan, tentu untuk peradaban umat. Dalam hal ini kemajuan, kebangkitan, bagaimana fungsi daripada pencerahan kurban itu sendiri terhadap peradaban yang kita impikan. Ustadz Suyatman, itu pertanyaan dari saya. Mohon pencerahannya. Ya. Seberapa besar pengaruh spirit kurban pada lingkungan, pada masyarakat dan lain-lainnya itu sangat bergantung kepada kualitas masing-masing individu orang itu. Semakin berkualitas orang itu, kualitas keberagaman seseorang itu ya akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalah duniawiyahnya, yang kemudian direfleksikan dalam bentuk spirit kurban, itu kan banyak bergantung kepada orangnya. Ya, bergantung pada masing-masing individu, masing-masing kita ini. Apakah spirit kurban kita bisa memberi warna, bentuk, macam kepada masyarakat? Itu kan bergantung kepada kita. Itulah sebabnya kemarin waktu Pak Agus mengadakan pertemuan, ya, saya katakan idealnya setiap pimpinan, kader, anggota selalu meningkatkan kualitas dirinya akan memberikan daya pengaruh positif kepada masyarakat lebih banyak lagi. Itu kalau orang itu berkualitas loh. Kalau orang itu tidak ada kualitasnya apa-apa, bagaimana akan memberikan warna kepada lingkungannya, masyarakatnya? Nggak bisa. Jadi, meningkatkan kualitas diri itu penting. Meningkatkan kualitas diri, saya sampaikan beberapa hari yang lalu, bisa melalui lembaga, bisa melalui individu masing-masing. Bagaimana melalui individu masing-masing? Saya ambil contoh misalnya,
Kalau pimpinan kadar anggota itu suka menghadiri majelis pengajian, insya Allah kualitas keberagamaannya akan meningkat. Kalau kualitas keberagamaannya meningkat, spirit korbannya akan semakin meningkat. Ini berbanding lurus begitu. Ya, kalau kualitas keberagamaannya bagus, berarti spirit berkorbannya juga bagus. Jadi itu. Tapi kita juga bisa melakukan peningkatan kualitas itu melalui kelembagaan. Seperti Baitul Arqam, Darul Arqam. Itu penting memang untuk meningkatkan kualitas ya. Oleh karena itu secara periodik itu memang harus dilaksanakan. Diprogramkan lah. Saya kira begitu ya. Jadi itu bergantung kepada kualitas masing-masing individu yang memberikan spirit korban kepada lingkungan masyarakat. Kalau saya perluas bangsa, negara, dan dunia kemanusiaan itu bergantung kepada masing-masing individu. Jadi berusaha saja menjadi orang yang berkualitas. Atau kalau menurut bahasa Al-Quran tadi, udkhulu fisilmi kafah. Kalau Islam kita itu kafah, pasti spirit korbannya tinggi, pasti itu. Ya, kalau Muslim kita itu kafah ya. Asal Islam kita itu berusaha kafah sebaik mungkin, sebagus mungkin, pasti otomatis itu spirit korbannya tinggi. Yang spirit korbannya rendah itu kan orang bakhil, orang pelit, itu kan. Kalau orang itu kualitas keberagamaannya baik, menjadi Muslim yang baik, itu insya Allah spirit korbannya tinggi. Baik itu menyangkut waktu, tenaga, pikiran, harta benda, dia amat rela untuk memberikannya. Kan yang diberikan sebagian, tidak seluruhnya. Saya kira gitu Mas Yakob. Cukup. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, ya dicukupkan aja. Dan 10 sudah cukup. Baik, terima kasih Ustadz. Saya kira kita tunggu beberapa saat. Kalau ada yang ingin bertanya, ya silahkan, kita masih fasilitasi. Masih ada beberapa menit sebelum jam 10 ya. Ya, sampai cukup. Kalau memang tidak ada, ya tadi berarti jawaban dari pertanyaan saya adalah merupakan closing statement dari pengajian kita pada malam hari ini ya. Dengan Idul Adha ini tentu kita berharap bahwa spirit kurban ini bisa mencerahkan, karena kurban adalah simbol daripada keberdayaan, simbol daripada keikhlasan, simbol daripada kepedulian, dan simbol orang-orang yang bisa mencerahkan. Maka barang siapa yang bisa memberikan pencerahan, apakah secara individu maupun kolektif, maka itu adalah jalan calon-calon para pemimpin di masa yang akan datang. Maka barang siapa yang ingin menjadi pemimpin, maka mulai saat itulah dia harus rajin untuk berkorban. Tentu juga berkorban, namun yang berkorban dimaksud adalah tentu berkorban dalam rangka membangun peradaban, bukan berkorban semata-mata untuk menjadi pemimpin. Saya kira demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan spirit kurban kita ya merupakan spirit terbaik yang bisa kita bawa untuk membangun dan mencerahkan peradaban di masa yang akan datang. Pada Kiai Haji Suyatman, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya dan juga kesediaan untuk berbagi ilmu. Ya, kami bisa mengambil faedah daripada apa yang disampaikan pada malam hari ini, dan kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Marilah kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.